Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andri Greystone Channel. Dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Oke, hari ini kita akan membahas meme token ya, Doge. Kita akan bahas hari ini. Lumayan banyak yang request sama God. Ya, God ini banyak yang minta dibahas juga seperti apa kira-kira perkembangan dari dua project meme token tersebut. Teman-teman, sebelumnya aku mau informasikan, jadi Get.io lagi ngadain event untuk nonton dan juga dapetin sekitar 100 US dollar ya untuk 3 orang pemenang berupa Bitcoin. Teman-teman, ini caranya gampang, tinggal nonton live streaming dan juga kita bisa share live streaming tersebut. Dan pemenangnya random akan diundi, teman-teman. Jadi di bagian menu Get.io ya, di sini teman-teman bisa pilih yang live streaming. Kemudian di sini akan ada beberapa live streaming dari beberapa konten kreator yang bisa teman-teman lihat. Apa yang harus dilakukan? Teman-teman bisa nonton salah satu videonya. Kemudian teman-teman bisa share ya, bantu share di sini. Ada linknya. Nanti dia akan otomatis kecatat di sini, teman-teman. Kalau teman-teman memang sudah melakukan aktivitas share tersebut, gitu. Jadi sangat-sangat gampang ya. Nanti pemenangnya random, ada setiap hari sekitar 100 US dollar akan dibagikan untuk 3 orang pemenang. Itu buat yang mau atau mau ikutan bisa langsung cek di link yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan informasinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung bahas ke Doge ya. Hari ini Doge diperdagangkan di kisaran level 6.100 rupiah, di mana pergerakan Doge akhirnya mulai terkoreksi teman-teman setelah di perdagangan tadi melonjak sangat signifikan ya. Jadi Doge merupakan salah satu project meme token terbesar market cap-nya saat ini. Kalau kita lihat dari data, Doge ini nomor 1 teman-teman. Di bawahnya ada Shiba Inu, ada PP, Dogwifo dan kawan-kawan. Jadi bisa dibilang PP itu menguasai market cap sangat besar. Bahkan ketika market cap Shiba Inu, PP dan juga WIF digabung itu belum bisa mengalahkan market cap-nya Doge. Jadi sebesar itu. Makanya kalau kita perhatikan memang Doge ini punya peran yang penting banget untuk kenaikan meme token yang lain. Karena ketika Doge naik, biasanya meme token lain akan ke-trigger buat naik juga. Gitu. Doge mulai rally itu ketika Elon Musk kembali mempopulerkan Doge ya, lewat departemen yang dibikin oleh Donald Trump sebagai tim khusus pemenangan Donald Trump. Ya, ketika Donald Trump kemarin menang polling, teman-teman, itu langsung harga Bitcoin dan Dogecoin melonjak sangat signifikan. Kalau kita lihat dari kenaikan Doge dalam seminggu saja itu sudah sebanyak 128%. Sangat signifikan, sangat masif. Banyak yang udah cuan dari kenaikan Doge tersebut. Nah, Doge sendiri dia unlimited supply, tidak ada supply batasan, sementara yang beredar adalah sebanyak 146 miliar Dogecoin. Sangat besar dan kedepannya kemungkinan masih akan terus meningkat karena ada block reward yang akan dibagikan, teman-teman. Jadi sampai kapanpun jumlah dari supply Doge akan terus meningkat, gitu. Jadi salah satu faktor juga inflasi terhadap token Doge bisa mempengaruhi seperti apa kenaikan harganya ke depan. Secara narasi, secara sentimen, tetap Doge sangat populer di Twitter. Banyak sekali postingan-postingannya yang mendapatkan reaksi bahkan sampai 1 juta views. Luar biasa, tinggi dan konsisten. Belum ada meme token yang sekonsisten Doge ya dalam hal engagement di Twitter. Jadi ya, ini bisa dibilang menjadi salah satu meme token yang masih populer sampai saat ini. Ya, kemarin Elon Musk juga sempat nge-tweet ya, teman-teman, postingan tersebut. Nah, itu banyak mendapatkan reaction dari pasar. Jadi, ya kita nggak bisa bicara banyak tentang fundamental dari Doge karena ya semuanya adalah meme. Kita akan lihat seperti apa price action-nya. By the way, hari ini Bitcoin mengalami koreksi sekitar 1,7% ya, ditambah dengan BTC dominance yang mulai meningkat ke 0,76%. Doge hari ini sempat mencapai area 0,44 dolar, hampir setengah dolar. Cuman akhirnya dia udah mulai kayak ada koreksi ya. Sementara all time high Doge sebelumnya ada di kisaran 0,75 dolar.
masih sangat tinggi, dan kalau mau mencapai all time high saja Doge butuh kenaikan sampai 85% lagi. Masih tinggi dan masih ada waktu untuk mencapai level tersebut. Saya rasa Doge punya peluang kok untuk all time high baru di tahun 2025 nanti. Kita lihat dulu seperti apa pergerakan Doge ya secara teknikalnya. Jadi Doge mulai impulsif teman-teman, dari sebulan lalu memang pergerakannya sangat bagus, ditunjang oleh volume perdagangan yang melonjak ketika pergerakan teknikal Doge berhasil mulai rally ya, keluar dari channel penurunan ini. Di sini dia adalah momentum terbaiknya, breakout teman-teman. Dan setelah itu harga Doge udah nggak ketulungan, dia udah rally sangat tinggi. Di time frame weekly dia kelihatan membentuk candle hijau sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sebulan lebih Doge sudah rally, dan itu kenaikannya ketika dia selesai breakout adalah 287%. Jadi udah sangat tinggi naiknya, dan mungkin sangat wajar bila mana ada koreksi ke depannya. Gitu. Jadi menurut saya jangan FOMO, tetap santai teman-teman. Tak lari gunung dikejar ya. Jadi buat yang pengen masuk ke Doge lebih hati-hati aja. Buat yang mungkin udah cuan, yang mau taking profit, ya itu takes your time aja. Menurut saya Doge udah lumayan signifikan. Masalahnya kenapa Doge bisa naik setinggi itu? Menurut saya sih karena adanya fase sideways yang berkepanjangan di sini. Doge punya ciri khas yang sebelum-sebelumnya juga kurang lebih sama, teman-teman. Kalau kita melihat dari riwayat sebelumnya ya kan, di beberapa tahun lalu Doge itu pernah mengalami sideways menjelang fase bull run 2020-2021, di mana pergerakan dari Doge di tahun 2019 itu bergerak sideways. Mungkin ini kelihatan volatile, tapi ini sebenarnya trennya sideways, dan setelah itu Doge mengalami rally di sini. Sejak berapa nih? Sejak 2021 Januari Doge udah mulai rally ya, dan kalau kita hitung kenaikan Doge itu selama kurang lebih 127 hari. Itu artinya kenaikannya itu sekitar 4 bulan kurang lebih, teman-teman. Jadi kenaikannya itu memang seperti itu ya. Pump, kemudian dia sideways lama, pump lagi, sideways, kemudian ngepump lagi, teman-teman. Jadi seperti itu siklus dari pergerakan Doge. Dan kalau teman-teman perhatikan dari kondisi kenaikan yang terjadi saat ini, mungkin ini baru saja siklus yang pertama, di mana Doge baru saja di pump, atau mungkin siklus kedua ya. Ini kan siklus pertamanya udah di pump nih, satu. Setelah itu dia sideways, tapi sidewaysnya ini cenderung koreksi. Setelah itu dia pump balik lagi, dan mungkin kita butuh untuk pergerakan sideways berikutnya. Ya, setelah itu mungkin akan ada 1 kali pump lagi atau 2 kali pump lagi. Semoga bisa 2 kali lagi, teman-teman, sehingga ya bisa dibilang cuan lebih besar potensialnya seperti itu. Itu jadi kalau kita melihat dari korelasi dari pergerakan masa lalunya Doge, sebenarnya ini adalah fase yang wajar sih untuk sebuah Doge bergerak seperti itu ya. Jadi dia memang sideways lama, ngepump, kemudian sideways lagi, ngepump lagi, sampai kalau kita lihat dari riwayat sebelumnya itu sekitar 4 bulan lamanya. Mungkin kita masih dalam fase tersebut. Ya, ekspektasi saya sih selama Donald Trump belum dilantik, pergerakan kripto masih bisa tetap rally. Mungkin akan ada koreksi-koreksi jangka pendek. Ya, semoga aja masih bisa dapat kesempatan. Dilihat dari technical sih sebenarnya volume perdagangan udah menunjukkan indikasi yang bagus, smart money juga positif. Ya, MACD juga hijau, totally bullish untuk Doge ya. Mungkin dalam jangka waktu pendek, karena ada beberapa data yang akan kita temukan ke depan, seperti data CPI, inflasi dari Amerika Serikat, mungkin market akan pilih untuk wait and see dulu. Mungkin akan ada koreksi-koreksi jangka pendek. Ya, jadi itu buat yang trading di futures, hati-hati dengan volatilitas pasar, teman-teman. Jadi buat yang udah cuan ya congratulations buat teman-teman. Untuk target saya Doge balik ke all time high, at least bisa ke 0,74 $0,75 ya. Kalau bisa ke $1 itu keren banget sih teman-teman. Dikala jumlah tokennya terus meningkat, inflasi terus terjadi, kalau Doge bisa all time high itu keren teman-teman. Oke, next kita akan bahas si Godseus Maximus ya, atau God. Nah, ini adalah token baru yang dibikin oleh AI teman-teman. Saat ini sudah berada di peringkat
84 di CMC. Cepat banget market cap-nya naik. Kalau kita perhatikan dari market cap-nya, supply maksimalnya ya itu sekitar 1000 juta. Berapa tuh? 1 miliar ya. 1 miliar token GOT, teman-teman. Dan sudah mencapai maksimum supply. Jadi kebaikan hal positif dari meme token sekarang itu rata-rata langsung baru dia bikin langsung maksimum supply, sehingga nggak ada yang namanya inflasi, nggak ada token unlock, dan itu bagus teman-teman ya. Jadi sepenuhnya token ini digerakkan oleh komunitas, dan tentu saja kita bisa melihat seperti apa pergerakan dari sudut pandang yang lain. Dilihat dari CoinGecko, token ini berada di peringkat 106 ya teman-teman. Pergerakannya juga sangat-sangat volatile belakangan ini, menunjukkan memang minat dari pasar terhadap GOT ini sangat-sangat tinggi. Sebenarnya GOT ini dibikin oleh salah satu AI chatbot ya bernama Truth Terminal, dimana ada orang yang bikin teman-teman, dan sangat hype, sangat populer. Dan setelah GOT meluncur, akhirnya banyak sekali meme token lain yang juga dibikin dengan cara yang sama, yaitu pakai AI. Jadi ini menjadi sebuah tren baru nih di market, khususnya pasar meme token, teman-teman. Itu ya, si GOT tanpa white paper, penemunya anonymous, tidak tahu siapa. Tapi kalau kita lihat dari bandar yang memainkan, ada Wintermute. Wintermute itu punya kepemilikan sampai 43 juta GOT, teman-teman. Dia holding 43 juta GOT. Tadi kan kalau kita lihat dari market cap-nya atau supply maksimalnya sekitar 1000 juta atau 1 miliar. Itu berarti Wintermute ya lumayan pegang, cuman masih bukan big whales-nya lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi ya kemungkinan dia punya andil dalam pergerakannya, hanya saja mungkin ada wheels yang lebih besar. Tapi ini sebuah berita yang bagus sih, karena palingnya kita tahu siapa yang memainkan harganya si GOT, teman-teman. Di Twitter cukup rame, engagementnya cukup bagus sebagai sebuah meme token yang baru saja dirilis. Saya rasa GOT masih akan punya peluang, apalagi dia bisa listing di banyak exchange ya. Peluangnya masih sangat-sangat baik. GOT ini baru listing di beberapa DEX dari Solana, karena dia running di jaringan Solana. Ada Redium, kemudian beberapa centralized exchange kayak Orca, BitGet, KuCoin, Get.io, BingX, dan kawan-kawan juga sudah melisting token tersebut. Itu jadi salah satu sebuah meme token yang dibikin oleh AI chatbot yang sangat-sangat populer, teman-teman. Market cap dari GOT itu belum seberapa, dan menurut saya masih bisa growth ke depannya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau masuk, saya rasa ini masih cukup oke ya, meskipun kita lihat juga nih momentum untuk masuknya kapan sebenarnya, teman-teman. Oke, kita lihat dari sudut pandang teknikal mungkin ya, seperti apa GOT, apakah menarik untuk saat ini atau seperti apa. Jadi pergerakan GOT overall bullish, teman-teman. Trennya ini belum patah. Bahkan ketika posisi saat ini volume perdagangan sedang turun, sebenarnya smart money masih sangat aktif dalam hal memperdagangkan GOT. Dari segi MACD di time frame 4 jam, aku agak sedikit minta teman-teman untuk sabar yang mau masuk, karena bearish divergence masih kelihatan. Ya, mungkin akan ada koreksi-koreksi agak dalam lah, mungkin bisa ke level support 0,7 ya, sebagai level akumulasi kalau teman-teman memang pengen. Karena saat ini harga GOT itu masih struggle untuk naik ke $1. Tadi dia sempat naik sampai 0,98, cuman reject di level tersebut dan kembali turun ke 0,88. Dan sekarang sepertinya sih masih akan ada peluang untuk turun ke 0,74. Itu jadi jangan terlalu FOMO untuk posisi sekarang. Manfaatkan aja volatilitas dari pasar kalau teman-teman memang mau masuk ya di GOT. Tren dari meme token masih akan hype ke depannya, jadi don't worry teman-teman. Cuman perlu kesabaran sih. Banyak orang kan yang nggak sabar ya. Banyak orang nggak sabar, pengen cepet ya, pengen sekali beli langsung naik. Padahal kenyataannya ketika kita beli biasanya didasarkan karena FOMO, itu seringkali ketika kita beli justru harganya malah turun dulu, teman-teman. Turun dulu, sideways dulu,
whales juga butuh akumulasi lebih banyak untuk bisa naikin lebih lebih tinggi ya. Jadi ya itu adalah siklus yang biasa terjadi pada market. Jadi jangan FOMO. Untuk teman-teman kalau memang mau masuk lebih baik tunggu ada koreksi. Tunggu ada dibanting dulu harganya. Di sana coba masuk pelan-pelan teman-teman. Karena siklus sekarang ini kita masih dalam tahap yang cukup bagus untuk bullish ya. Bitcoin masih strong, BTC dominance mungkin akan sedikit menguat ya, tapi hopefully dia bisa drop lah ke depannya. Seperti itu, dan juga ada beberapa sentimen positif juga seperti dari bank sentral yang mulai pangkas suku bunga, Donald Trump yang pengen menjadikan Bitcoin sebagai cadangan Amerika Serikat, dan juga akan mendukung regulasi kripto yang lebih baik. Itu bisa menjadi sentimen-sentimen yang positif untuk market. Jadi saya rasa kita sedang dalam tahap bullish, cuman meskipun bullish ya namanya pasti akan ada koreksi-koreksi juga gitu. Jadi jangan FOMO. Doge, God, overall good teman-teman. Tinggal butuh kesabaran aja bagi teman-teman yang mungkin pengen untuk masuk ya, pengen invest. Take your time, sabar menunggu ya. Jadi cari level-level support yang ideal buat entry. Jadi paling gitu aja deh buat God dan juga Doge. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, teman-teman bisa tulis langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram ya. Buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.